Bismillahirrahmanirrahim. Ketika itu terjadi, ngambek, ya, sedih, gagal, apapun itu yang menurut kita tidak nyaman disebut syarrun, musibah, keburukan. Sabarah, maka dia bersabar. Pilih mana? Senang bersyukur atau susah sabar? Apapun yang kita rasakan hari ini, yang kita rasa itu buruk, sebenarnya untuk mendapatkan yang lebih baik. Apa kata Imam Ibn Athaillah? Orang yang tidak tahu rahasia kesehatan, nikmat sehat akan diberi kesadaran saat nikmat sehatnya hilang. Orang yang tidak sadar nikmat Allah itu ada, Allah akan buatkan dia sadar ketika nikmat itu tiada. Pilih mana? Langsung kita jelaskan, apa ya sebenarnya yang disebut takdir? Apa yang disebut takdir? Takdir dari kata qaddara yuqaddiru takdir, takdirannya. Namun di hadisnya antu'mina bil qadari. Apa arti qadar? Ukuran, ketentuan. Apa yang Allah sudah tentukan dalam ilmunya, nah ini yang disebut takdir. Allah itu sebelum kita lahir sekarang, Allah sudah tahu belum bahwa kita akan duduk pagi ini di sini? Nah, ilmu Allah itu yang disebut takdir. Ilmu Allah mengenai apa yang terjadi pada kita. Kalau begitu kita perlu tahu nggak? Perlu tahu nggak mengenai takdir Allah? Rahasia Allah? Perlu tahu nggak? Nggak perlu, maka cukup antu'mina, kamu percaya. Jadi percaya itu beda dengan tahu. Kalau ada orang mau cari-cari tahu takdir, dia sudah melanggar bab iman. Atau menolak takdir, lebih bahaya lagi. Biasanya orang yang menolak takdir itu salah paham. Nah, salah pahamnya apa? Masa Allah berkehendak buruk kepada hambanya? Nah, kelompok yang mengatakan tidak ada takdir itu bernama Qadariyah. Apa namanya? Beda dengan Qadiriyah. Kalau Qadiriyah tarekat sufi. Qadiriyah pengikut Imam Abdul Qadir Al-Jilani. Kalau Qadariyah penolak qadar, penolak takdir. Sudah bisa paham di situ? Ya. Jadi jangan disebut tarekat Qadariyah, keliru ya. Karena yang ada tarekat Qadiriyah. Adapun dalam bab akidah disebut dengan Qadariyah. Apa kata Yahya ibn Ya'mar dalam hadis tadi yang pertama? Awwalu man takallama fil qadar. Yang pertama kali mengkritisi bab takdir itu di Basrah, namanya Ma'bad al-Juhani. Tahu Ma'bad al-Juhani? Ma'bad al-Juhani ini konon pernah ngaji kepada Al-Hasan al-Basri bersama dengan Wasil ibn Atha dan Amr ibn Ubaid, tapi mereka kemudian bertiga menolak ada takdir. Siapa gurunya? Al-Hasan al-Basri. Imam Al-Hasan al-Basri pun kemudian menolak mereka. Makanya kemudian dalam sanad akidah orang Mu'tazilah tidak disebutkan Al-Hasan al-Basri sebagai gurunya, tapi langsung Wasil bin Atha, Ma'bad Juhani itu mengambil dari Muhammad bin Ali al-Hanafiyah, itu anak Ali yang lain dari Fatimah, selain Fatimah ya. Bapak saudara makan Allah. Lalu kalau takdir itu ilmu Allah, kenapa kemudian orang banyak bahas? Kenapa orang pengen bahas? Itulah masalahnya. Karena emang kita penasaran apa yang mau kejadian besok hari.
Penasaran siapa yang akan jadi presiden? Yang diputuskan oleh KPU. Benar nggak? Penasaran nanti jodohnya siapa, nasibnya bagaimana, semuanya kita penasaran. Seandainya takdir itu dibeberkan, maka tidak akan ada usaha. Orang nggak mau usaha apa, nggak mau survive. Lalu untuk apa takdir itu cukup diimani? Nah, sebelum diimani dulu, kita coba lihat. Sebenarnya apakah orang-orang Mu'tazilah tadi, Qadariyah tadi tepat memahami mengenai takdir? Apa takdir bagi mereka? Takdir itu ketika sang hamba itu dianggap total, jadi fatal, fatalis. Saya ini tidak bisa apa-apa kecuali Allah yang buat. Kayaknya benar ya, kayaknya benar. Tapi itu salah juga. Ini yang ditolak oleh mereka. Nah, kelompok yang mengatakan ini disebut Jabariyah. Apa namanya? Jabariyah itu kelompok pengikut Jahm bin Safwan. Jahm bin Safwan ini mengatakan al-insan majburun. Manusia itu tidak bisa ngapa-ngapain kecuali dipaksa oleh Allah. Maka kalau ada orang maksiat, itu dia maksiat karena Allah yang menggerakkan dia. Kalau ada orang minum khamar, wah itu kehendak Allah. Gitu. Jadi dia menyalahkan Allah. Kejadian itu membuat Ma'bad al-Juhani membantah. Maka muncullah akidah Ahlus Sunnah, mau meluruskannya. Belum lagi ada orang putus asa di luar sana. Apa kata mereka? Saya kok hidup sial terus, susah terus, ya, buruk terus. Nah, orang-orang ini kebalikan dengan orang yang sukses mulu. Apa kata si sukses seperti Qarun? Ini usahaku. Nah, Qarun itu kalau boleh disebut orang yang menolak takdir pertama kali yang disebutkan di Quran. Kenapa? Ketika dia sukses berhasil, dia mengatakan ini bukan anugerah Allah, ini susah payahku. Nah, ini bedanya ya. Maka dibantah oleh sahabat-sahabat Nabi. Nah, dalam hal ini saya mau kasih contoh Bapak Ibu. Takdir itu sebenarnya baik buruk atau baik buruk itu persepsi kita. Ini contoh. Kalau saya punya toko, Bapak Ibu punya toko, kita samping-sampingan. Ketika toko Bapak Ibu laku, itu bagi saya baik atau buruk? Tergantung persepsi, Pak. Toko saya sepi, toko Bapak Ibu rame. Itu takdirnya baik apa buruk? Takdir siapa yang lagi baik? Takdir Bapak ya? Takdir saya lagi kurang baik. Itu menurut kalau itu yang dimaksud takdir baik buruk, itu salah paham. Ya, itu salah paham. Berarti kata baik buruk itu bukan menurut Allah, tapi menurut makhluk. Contoh pertama. Contoh kedua, biar gampang Mbak, biar tenang hidupnya, biar gak buruk sangka kepada Allah. Ada yang dokter nggak? Atau orang kedokteran? Kalau saya sakit, itu buruk bagi saya, benar nggak? Baik bagi siapa? Dokter, bagi orang yang kerja di rumah sakit, bagi perawat, bagi yang jual obat, bagi yang ngantar kita ke rumah sakit, benar nggak? Tapi bagi keluarga yang sakit, itu dianggap musibah. Baik menurut dokter atau pekerja kedokteran, tapi buruk menurut. Oke, berarti masalah baik buruk di mana? Persepsi, ya, persepsi Pak.
saya berjodoh dengan gadis cantik. Teman saya senang sama gadis itu, makan hati dia. Maka itu takdir baik bagi saya, takdir buruk bagi dia. Kalau itu yang disebut takdir baik buruk, terlalu naif kita ya. Namun jika itu yang disebut takdir baik buruk, maka wajar Abu Hurairah menyebutkan hadisnya, antu'mina bil qadari kullihi. Kamu percaya takdir semua, tidak disebut baik dan buruk. Sedangkan Ibnu Umar mengatakan kamu mempercayai takdir baik atau buruk. Maka di sini ada kemungkinan tapi sebenarnya Allah lagi pengen baik Pak. Ya, ini contoh. Kalau saya lagi sakit, tadi gimana? Itu buruk bagi saya, baik bagi dokter. Tapi apakah semua sakit itu buruk? Enggak juga. Ya, banyak sakit itu baik Pak. Maka Nabi memberikan sebuah penjelasan, minimal ada 2 hadis. Apa kata Nabi? Ya ajaban li amril mu'min. Sungguh ajib, sungguh luar biasa, menariknya, uniknya nasibnya orang beriman, keadaannya orang beriman. Kenapa? Ini pada beriman kan semua? Ya, beriman kan nih? Ya, jawab yang kenceng dong. Beriman kan nih? Oke, kayaknya lemes nih, belum makan nih ya. Belum juga musim Ramadan. Nabi mengatakan, kalau mukmin in asabahul khair syakar. Apa yang menarik dari kalimat ini? Ternyata musibah itu dalam bahasa Indonesia kan musibah buruk semua. Tapi dalam hadis, dalam Al-Quran, musibah itu ada baik dan buruk. In asabahu khairun. Jika dia dapat musibah kebaikan, tuh. Apa arti musibah? Musibah bahasa Arab sesuatu yang mengenai kita atau sesuatu yang kita alami. Itu disebut dengan musibah. Jadi nggak mesti buruk. Dalam bahasa Arab kata musibah tidak mesti buruk, tapi dalam bahasa Arab belakangan baru disebut buruk, masaib, musibah. Tapi dalam mustalah Quran musibah belum tentu buruk. Dalam mustalah hadis, dalam istilah-istilah kenabian, bisa jadi musibah itu baik. In asabahu khairun atau al khairun. Jika dia dapat musibah kebaikan atau jika dia ditimpa kebaikan, dia mendapatkan kebaikan, syakara, dia bersyukur. Orang mukmin itu imannya dibagi 2, Bapak Ibu. 1 syukur, 1 sabar. Kalau dia enak terus, imannya baru separuh. Maka perlu ada penyempurnaan iman. Bagaimana caranya? Allah kasihlah musibah keburukan. Maka dikasih in asabahu syarr. Jika dia mengalami keburukan, sakit, rugi, ya, makan hati, ya. Bener ya? Bang Danu makan hati nggak? Ketika itu terjadi, ngambek, ya, sedih, gagal, apapun itu yang menurut kita tidak nyaman disebut syarrun, musibah, keburukan. Sabarah, maka dia bersabar. Pilih mana? Senang bersyukur atau susah sabar? Rata-rata kita pilih senang bersyukur ya. Berarti belum siap imannya sempurna. Ya, kalau mau siap imannya sempurna, Bapak, Ibu, Saudara, ikhwan akhwat fillah,
setiap hari kita akan mengalami baik dan buruk. Setiap hari. Maka tidak ada jalannya kecuali dua. Jika baik, syukur. Jika tidak baik, sabar. Baru sempurna imannya. Mengenai sabar itu, tidak mesti sabar itu kita mengalami keburukan. Tapi sebelum keburukan kita alami, maka Allah ajarkan kita untuk hidup susah. Maka nanti beberapa hari ke depan kita akan puasa. Untuk merasakan kemiskinan gak perlu jadi miskin, cukup puasa. Maka kita bersyukur di malam harinya, bersabar di siang harinya. Nah, kembali ke kata sabar tadi, kata qadar tadi ya. Nabi SAW mengajarkan takdir itu sederhana aja, ilmu Allah udah selesai. Nah, apa di hadis lain? Seandainya ya, lau ijtama'a qaumun, seandainya sekelompok orang berkumpul, ala ayyan fa'uka, ya, ingin memberi manfaat kepadamu sesedikit pun, sesuatu pun, secuil pun, syai'an ya, maka mereka tidak akan sanggup, la yanfa'uka, mereka tidak akan sanggup memberi manfaat bagimu, illa ma kataballahu lak, kecuali yang Allah telah kataballahu lak, tetapkan bagimu. Jadi takdir kita bakal siapa yang jadi presiden ini, sebelum kita ada, Allah sudah tahu belum? Allah sudah tentukan belum? Ya, masih rusuh nggak? Masih bingung nggak? Allah sudah tentukan kok. Baik buruk itu di sini, Pak. Karena info yang kita dapat tidak tepat. Info yang kita dapat mengenai dua calon itu nggak pas. Bagi yang pro 01, pasti info yang 01 baik-baik sama dia. Info tentang 02 pasti buruk-buruk sama dia. Begitu juga sebaiknya yang pro 02, info yang dia dapat mengenai 01 pasti buruk terus. Ini yang kemudian mempengaruhi cara berpikir. Nah, maka hati-hati di situ. Ya, ini sekarang Pak, kita buka WA, kita buka TV, seakan-akan Indonesia bahkan dunia Islam itu lagi mengalami takdir yang buruk. Padahal kita lebih enak hidup dari zaman-zaman sebelumnya. Walaupun zaman sekarang juga susah. Dulu di zaman-zaman masa diktator, masa Orde Baru, hidup susah sekali Pak. Tapi kita bersyukur karena kita nggak dapat berita-berita aneh-aneh itu. Sekarang sesusah-susah orang, pulsanya masih aktif, ya, internetnya masih jalan, makannya masih 3 kali sehari, ya kan? Tapi karena kita dapat asumsi-asumsi yang tidak pas, akhirnya orang kalau tidak senang, merasa susah, dia akan mencari, kalau dia belum dewasa, dia akan mencari kambing hitam. Kambing hitamnya kalau dulu zaman-zaman Khairul Anwar, Pak Khairul Saleh yang buat puisi Aku itu ya, menyesal jadi orang Indonesia. Ya, Khairul Anwar ya. Itu kan ungkapan nggak menerima takdir. Ya, jadi puisi. Jadi puisi, Pak. Nggak terima, salahkan negeri ini kok lahir di sini. Menyalahkan itu kan menyalahkan Allah Ta'ala. Maka saya nggak suka Pak puisi itu. Walaupun isinya ada positifnya. Tapi sudah menjurus ke mana? Sudah menjurus ke menyesali takdir. Siapa yang menetapkan kita harus jadi orang Indonesia? Allah. Mungkinkah Allah berkeinginan buruk bagi hambanya? Nggak mungkin. Seburuk-buruknya itu pendapat kita, tapi di sisi Allah pasti baik. Nah, dalam akidah Ahlussunnah, Allah itu berkehendak sesukanya, meskipun menurut kita itu buruk, maka disebutlah takdir buruk dan takdir baik. Tapi di sisi Allah semuanya baik. Nah, kembali ke yang tadi, kalau ada orang sakit itu buruk bagi siapa yang sakit, tapi bagi dokter
Jadi takdir itu turun, brek satu, itu baik semua. Coba kalau nggak ada orang sakit, Pak, fakultas kedokteran itu jadi fakultas sial, ya. Fakultas kutukan. Tapi hari ini kan semua kita pengen anaknya mungkin 1, 2 atau yang sudah punya anak nggak kedokteran pengen menantu dokter, ya kan? Kenapa? Karena kesannya orang yang bekerja di kedokteran atau dokter punya fulus banyak, kan begitu. Jadi kita ini mengukur kebaikan itu udah keliru. Bagi kita, baik itu duitnya banyak, sehat-sehat terus, gitu ya. Nah, coba kita lihat. Nabi SAW ketika mengatakan, jika orang mukmin itu ditimpa keburukan, dia bersabar. Wasabru khairul lahu. Sabar itu baik bagi dia. Artinya musibah itu sebenarnya tetap baik bagi orang yang dapat musibah. Sebenarnya tetap baik, Pak. Saya yakin nih di antara Bapak yang hadir ini ada yang asam urat, ya, ada yang kolesterol, ada yang hipertensi, ya nggak? Ada yang sakit gula, ada yang sakit dompet, ya, macam-macam. Semua itu kita salahkan Allah atau salahkan diri sendiri. Nah, maka dalam bab takdir kita percaya bahwa Allah pasti punya rencana baik. Namun persepsi kita yang berubah. Maka ada adab. Ketika Nabi Khadir, ya, bukan Nabi Khidir. Di Quran itu Khadir atau dalam hadis Khadir, ya. Nabi Khadir dalam bahasa kita Khidir membunuh dan melobangi kapal, ya, dan kemudian menegakkan tiang rumah. Nabi Musa bertanya 3 kali dan mengingkari. Membunuh orang itu baik atau buruk? Kapal dibolongin itu baik atau buruk? Buruk. Buruk terlihat oleh kasat mata. Cuma buruk nggak di sisi Allah? Kita cek, ya. Akhirnya Nabi Khadir cerita. Nah, ini kita ambil satu aja, yang kapal, ya, yang kapal. Kenapa aku melobangi kapal? Karena jika aku tidak lobangi, para nelayan akan pergi berangkat bekerja ke laut, sedangkan di tengah laut sedang ada perompak yang membunuh siapapun yang lewat. Kayaknya gak bener, tapi ternyata lebih bener. Nah, ini ada rahasia di situ. Apapun yang kita rasakan hari ini, yang kita rasa itu buruk, sebenarnya untuk mendapatkan yang lebih baik. Apa kata Imam Ibn Athaillah? Orang yang tidak tahu rahasia kesehatan, nikmat sehat akan diberi kesadaran saat nikmat sehatnya hilang. Orang yang tidak sadar nikmat Allah itu ada, Allah akan buatkan dia sadar ketika nikmat itu tiada. Pilih mana? Sadar saat nikmat itu ada atau sadar saat itu tiada? Nah, coba contohnya, ya. Anak-anak muda nih yang alay-alay milenial nih kan kalau pakai motor nggak pakai helm. Nggak pakai helm. Nggak pakai jaket, malam-malam ngebut. Diingetin sama bapak ibunya, nganggapnya apa? Nggak keren gitu, ya. Anak haul. Tiba-tiba tabrakan, kepalanya kebentur. Berdarah. Ada retak. Nyesel nggak dia? Nyesel. Ya. Jadi kadang-kadang hal-hal yang kita nggak senangi itu justru kadang baik. Maka di Quran kalimatnya umum, walaupun itu tentang ayat perang. Allah mengatakan, asa an tuhibbu syai'an, barangkali
Siapa tahu kamu senang sesuatu, wa huwa syarrul lakum, tapi itu buruk bagimu. Makan jeroan, apa namanya itu Pak? Gajeboh ya. Enak nggak? Enak ya, maklum orang Sumatera. Enak, nikmat. Tapi kalau tiap hari makan, ya belum 30 tahun udah stroke gitu ya. Kenapa? Darahnya ngental di mana-mana. Kayak gajih itu, Pak. Kayak lemak itu. Bagaimana ajaibnya Allah membuat kepala ini 1 sentimeter jalan darahnya tertutup bisa stroke. Benar nggak? Ya. Namun saya udah ketemu banyak orang stroke. Di antara mereka setelah dikasih stroke justru lebih hebat dari kita. Lebih hebat dari kita, Pak. Kita yang sehat-sehat ini ya penghasilannya begitu-gitu aja. Hanya bisa mengumrohkan pasangannya atau orang tuanya. Ini sahabat kita ini setelah Allah kasih dia musibah stroke, Allah kasih dia harta yang berlimpah ruah, akhirnya setiap tahun mengumrohkan 40 orang. Itu stroke itu baik bagi dia atau buruk? Jadi baik, Pak, bagi dia ya. Kita yang sehat-sehat begini kalah sama dia. Maka saya berpikir tidak semua yang kita lihat buruk dengan mata ini itu buruk di sisi Allah atau menurut orang lain. Jadi dia sendiri cerita, saya itu heran Ustaz ya, semenjak walaupun keadaan begini Allah buka yang lain. Punya santri anak duafa 400-an, Pak. Siapa sanggup? Kayaknya punya anak santunan 1 aja kayaknya tidak mikir ya. Ini 400. Allah berkahi hidupnya. Allah berkahi hidupnya. Jadi tidak semua yang kita pikirkan buruk itu buruk. Nah, kembali ke hadis tadi. Ketika Nabi bersabda, "Antu'mina", kamu percaya kepada takdir Allah, ketentuan Allah. Allah kapan menentukan dunia ini? Sebelum dunia ini ada. Ya, sebelum dunia ini ada. Karena dia telah menentukannya, Nabi bersabda dalam hadis Imam Tirmizi, jaffat ya, al-qalam, telah kering tinta Lauh Mahfuz yang mencatat takdir. Ya. Jadi sudah nggak berubah lagi takdir. Maka ulama kita membagi takdir jadi 2. Ada takdir yang disebut takdir mu'allaq, yang akan datang disebut mu'allaq. Apa arti mu'allaq? Yang masih digantung. Orang-orang keliru dikira takdir mu'allaq itu bisa dirubah. Enggak. Takdir mu'allaq tetap tidak bisa dirubah. Takdir mu'allaq masa depan itu rahasia Allah. Adapun yang sudah terjadi, duduknya kita hari ini di sini, atau kita lahir sebagai orang Melayu, orang Jawa, orang Sunda, orang Minang, orang Batak, orang manapun, itu takdir masih bisa dirubah nggak? Emang ada takdir nggak bisa dirubah, Pak ya? Masih bisa diingkari? Enggak. Siapa yang menentukan itu semua? Allah. Nah, ini disebut takdir mubram. Mubram itu yang sudah sabit, yang sudah berlalu, tidak bisa kita balik lagi. Satu nafas yang baru lewat itu takdir Allah, itu nikmat Allah. Namun saya punya makna lain tentang takdir. Antu'mina bil qadari, takdir itu saya artikan nikmat. Engkau percaya kepada nikmat Allah. Kita pakai riwayat Abu Hurairah, kullihi, semuanya. Bahkan dalam keburukan menurut pikiran kita itu ada nikmat di situ. Orang sakit dapat nikmat, Pak.
Apa nikmatnya? Sabar. Ya. Orang susah dapat nikmat. Apa nikmatnya? Sabar. Sabar itu bahasa Arab bertahan. Yang sanggup bertahan hidup di dunia itu orang yang ditempa lebih banyak daripada yang tidak ditempa. Oleh karena itu kami dulu kalau di pesantren, kalau ngaji ya, kalau belajar itu ada yang disebut riyadhah. Apa arti riyadhah? Latihan hidup sederhana. Maka kalau anak kita khawatir anak kita nggak sanggup menghadapi hidup, santriin dia, Pak. Karena di pesantren ada namanya puasa Senin Kamis, ada puasa Zulhijjah. Kita dilatih untuk mengurangi makan. Contoh lain, tidur di saat kita ngantuk itu nikmat gak? Iya, benar nih. Tidur itu nikmat gak? Yang tidur malam tadi nikmat gak, Pak? Oke, ini kayaknya gak sadar kalau tidurnya nikmat ya. Kalau ada orang gak bisa tidur, kita sebut penyakitnya apa? Insomnia. Menurut yang sakit, dia lebih dapat keburukan. Bapak Ibu yang mulakan Allah, saya pernah cerita berkali-kali, Sufyan bin Uyainah bertemu bidadari di mimpinya, tidak bisa disentuh. Kenapa? Kurang maharnya. Si bidadari mengatakan apa? Mas Sufyan, maharmu ketinggalan. Apa? Tahajud malam hari. Maka dia bangun, lalu dia berkata, bersumpah, demi Allah aku tidak akan tidur lagi malam hari. Bagi dia tidur itu gak nikmat, Pak. Bagi Imam Sufyan, berarti kata nikmat itu tergantung cara berpikirnya. Jam 3, jam 4 kita duduk bangun zikrullah lebih nikmat atau tidur? Yang mana yang lebih nikmat? Tergantung zikirnya udah terlatih atau belum. Udah terlatih belum zikirnya? Insya Allah berarti belum yakin, Bu. Kita tidak menikmati zikir karena tidak tahu cara menikmatinya. Nabi bersabda, afdalu dzikri la ilaha illallah. Zikir yang paling nikmat, gitu terjemahan bebasnya, adalah la ilaha illallah. Kenapa waktu zikir tadi ada yang kabur? Karena dia nggak menikmati zikir. Apalagi sudah kena virus zikir kenceng-kenceng pada sholat bid'ah. Nah, itu dah nggak bisa menikmati, Pak. Kita lewat nih, ada rumah makan. Rumah makannya enak hasilnya, tapi teman kita bilang, Ustaz, jangan di situ. Kenapa? Itu rumah makannya nggak enak. Nggak enak. Kenapa? Orangnya nggak beres, nggak bersih. Akhirnya kita kalau coba ke sana, pikiran kita nggak nyaman. Ada lalat satu, kita bilang, wah bener nih, kotor nih. Padahal di rumah makan yang lebih bagus, lalatnya tetap banyak. Cuma karena merasa tidak ada kata-kata jorok sebelum ke sana, nggak ada asumsi buruk. Nah ini, orang tidak menikmati zikrullah, kadang-kadang dapat virus bid'ah. La ilaha illallah. Wah, mikir dia, ini ngapain Allah kok diteriak-teriakin gitu ya. Nah ini, karena tidak paham. Nikmat bagi orang yang paham, tapi tidak nikmat bagi orang yang tidak paham. Maka kenikmatan dalam memahami takdir itu tergantung ngajinya ke orang yang tepat. Ya, belajarnya kemana? Nabi itu mengajarkan untuk menikmati semua takdir. Apa kata beliau? Jika dapat baik, syukur bagus baginya, baik baginya. Jika dapat keburukan, sabar baik baginya. Baik itu nikmat. Baik itu nikmat. Jadi mulai pagi ini silakan nikmati takdirnya ya. Menikmati takdir beda dengan menunggu takdir.
Rezeki contohnya. Rezeki itu kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, kadang kamu yang mengejarnya, kadang dia yang mengejarmu. Setiap hari Pak begitu. Sebagai contoh, kita punya toko. Di toko kita cuma nunggu. Benar nggak? Nanti siapa yang datang? Kalau Bapak ke Tanah Abang, ada lantai tertentu, itu jualan batik semua Pak. Jualan batik semua. Mereka cuma menjemput sampai ke toko, separuh jemputan. Habis itu nunggu pasrah kepada Allah. Sebanyak itu toko, kadang-kadang si pembeli nggak senang yang dekat tangga, yang dekat lift. Senangnya yang mana? Yang paling belakang. Siapa yang gerakin itu? Jadi takdir itu emang Allah yang atur, nggak mesti berdasarkan hitung-hitungan ini. Oleh karena itu saya tidak terlalu terobsesi menjadi orang sukses dengan cerita orang sukses. Kenapa? Jalan sukses kita beda-beda. Ya, jadi jangan terlalu nyesek Pak kalau ada training motivasi biar menjadi sukses. Kan macam-macam ya. Sekian cara mengait rezeki, wah macam-macam lah ya. Training begitu kan digandrungi orang. Kalau ngaji-ngaji begini kan ya orangnya begini aja ya, separuh masjid palingnya. Tapi kalau training cari rezeki Pak, banyak yang datang. Kenapa? Orang pengen mencari jalan pintas, nggak sabar ya. Nah Bapak Saudara makan Allah, maka boleh kita simpulkan bahwa mengimani takdir itu artinya mengimani, mempercayai ilmu Allah, bahwa Allah telah menentukan sesuatu bagi kita. Baik buruk itu persepsi, tapi di sisi Allah semuanya baik. Jika kita beriman, maka tidak ada kata buruk, semuanya jadi baik. Ya, itu akidah Ahlussunnah yang kita yakini dari dulu sampai hari ini. Begitulah Rasulullah, begitulah para sahabat. Kira-kira begitu Bapak Ibu. Ada diskusi Ustaz? Fadhal. Mana nih Pak Ustaz Anwar? Bang Adi, silakan. Mau tanya jawab? Apa cukup? Baik. Kepada Bapak yang ingin bertanya, silakan kita kasih waktu 10 menit. Boleh langsung ataupun dengan yang menggunakan tulisan kertas biasa ya. Kita tunggu Bapak Ibu. Yap. Mengumpat itu maksudnya mencaci atau mengatakan sial. Mengatakan sial ya. Ya, itu ekspresi orang yang tidak ridho kepada takdir. Dalam hadis Nabi dikatakan orang pengen masuk surga itu ada cara mudahnya. Katakan setiap pagi, raditu billahi robba, aku ridha Allah sebagai Rabbku, penentu takdirku. Orang kalau sudah ridho itu munculnya dari cinta. Kalau sudah cinta, masakan pasangan kita kurang enak, kita pecahin nggak Pak gelasnya, piringnya, atau kita sabar aja? Ya, Nabi karena cinta kepada istrinya, kalau istrinya masak kurang enak, beliau diem aja. Tapi kalau enak bilang, oh top, ya nggak ngumpat. Maka ciri-ciri orang yang cintanya tidak sempurna, tidak tulus, suka mengumpat, ngaku cinta Allah, tapi ngumpat takdir Allah.
Nah, ini ciri-ciri orang nggak terima takdir, Pak. Oh, Ustaz, hidup ini pahit. Saya sering, Pak, dengar orang ngomong gitu. Hidup ini pahit, hidup ini susah. Hidup ini nggak akan susah sampai kita ngomong begitu. Contoh ini, ada 2 orang perempuan, sama-sama alumni satu sekolah. Si perempuan yang pertama, suaminya gajinya cuma 3 juta. Tapi hidupnya pas-pasan cukup. Apa yang dia mau ya cukup adalah. Cuma 3 juta, Pak. Suatu kali ketemulah dengan temannya. Cerita-cerita sampai kemudian ke masalah dapur, masalah penghasilan suami. Ternyata teman yang perempuan ini punya suami gajinya sebulan 20 juta. Kaget ya. Ceritalah teman yang kedua, suamimu payah, masa hari gini cuma 3 juta, makan teri gitu ya. Pantesan nih bajumu lusuh, masalah macam. Akhirnya ketika pulang, istrinya yang selama ini hidup menerima ridho, pasrah, mensyukuri nikmat yang cuma 3 juta itu, sekarang nggak bisa nikmat lagi. Kenapa? Kena virus barusan. Ya. Maka kalau ngobrol sama orang sukses, jangan ngobrol tentang penghasilannya, tapi semangatnya aja, Pak. Karena kalau ngobrol sama penghasilannya, kita nyesek di sini. Gitu. Ya. Ini contoh bahwa baik buruk itu di sini masalahnya. Pikiran kita. Disitulah datangnya umpatan. Ya. Ada sebuah hadis, la yughayyirul qada illa du'a. Sebelum ada yang nanya ya, kayaknya ada yang mau nanya itu tapi malu. Tidak ada yang merubah takdir kecuali doa. Salah terjemah itu. Hadisnya gimana? La yughayyirul qada, bukan qadar. Tidak ada yang merubah qada illa doa, kecuali doa. Apa arti qada? Qada itu ketetapan atau kehendak Allah. Kecuali doa. Nah, masalahnya doa itu sendiri siapa yang menggerakkan? Allah. Jadi sebenarnya tidak ada perubahan, yang ada itu Allah setting orang supaya dia punya usaha. Maka antara manusia dan takdir atau qada itu ada yang disebut laha ma kasabat wa alaiha maktasabat. Ya, surat apa itu? Al-Baqarah. Bagi manusia jiwanya ada yang disebut kasab. Apa arti kasab? Kesadaran manusia berbuat untuk menjalani takdirnya. Maka takdir boleh kita ilustrasikan. Ini ilustrasi, bisa salah bisa benar, tapi ini mendekati kebenaran. Allah kasih takdir saya, Bapak Ibu ini dikasih rating 1 sampai 10. 1 sampai 10. Kasab usaha itu saya pilih berapa? Saya jemput rezeki saya berapa? Saya jemput 1 atau 2 atau 3 atau 4 atau 5 atau 10. Orang-orang yang menjemput rezekinya lebih rajin, maka takdirnya terasa oleh orang lain lebih baik. Orang yang sukses itu emang dia sesantai kita hidupnya? Enggak kan? Mereka yang usaha, jadi pengusaha itu kalau perlu sehari itu bukan 24 jam. Kalau bisa 25 jam. Tidur aja sampai mimpi kepikiran itu. Maka Imam Ibnul Jauzi mengatakan, para petani kerjanya berat untuk fisik, tapi pikirannya nyaman, maka tidurnya ngorok, keringetan enak, Pak. Orang pedagang pengusaha kerja badannya ringan, naik mobil bagus, tapi pikirannya berat, Pak, susah. Makanya sering orang mengalami
ya susah tidur itu di situ. Ya, jadi wajar kalau mereka laha ma kasabat, orang dapat apa yang dia usahakan. Yang dia usahakan itu tidak akan lebih dari apa yang ditentukan oleh Allah. Gitu maksudnya. Walaupun kita sudah, kata orang Jawa yang ngoyo gitu ya, walaupun kita bersikeras mau, kalau Allah kemudian tidak mau, gak jadi Pak. Kita bersikeras, orang yang kita coblos kemarin jadi presiden, kalau Allah nggak mau, kembalikan ke surat 3 ayat 26. Apal kan? Kulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha. Katakanlah hai Muhammad, katakanlah hai pengikut Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma, ya Allah, engkaulah malikul mulk, engkaulah raja di raja, maha penguasa alam semesta. Tidak ada satu penguasa pun di bumi kecuali dengan takdirmu. Sebelum kita nyoblos ini sudah ditentukan nama Allah, sudah. Dan disebutkan di situ, tu'til mulka man tasha, hanya engkau yang memberikan kekuasaan kepada siapa yang engkau kehendaki, bukan rakyat, bukan KPU, bukan. Enggak kok. Ya. Di zaman Soeharto siapa yang ngangkat presiden? MPR, Pak. Walaupun ada kita milih, tapi yang kita pilih kan calon wakil rakyat. Nanti orang-orang MPR yang ngangkat. Sekarang katanya rakyat memilih, ya KPU lah, macam-macam. Itu untuk merusak cara berpikir tentang takdir, bikin rusuh. Akhirnya kita mikir apa? Indonesia kok gini-gini amat gitu ya. Padahal negeri kita masih lebih enak Pak daripada Irak, Suriah yang sudah hancur. Juga karena masalah demokrasi. Masalah milih-milih ini juga. Jangan sampai ini terjadi di negeri kita yang kita cintai ini ya, terjadi kerusuhan. Begitu Pak. Ya. Jadi mulai nikmati, mulai berbaik sangka, ana inda zanni abdi, aku berdasarkan persepsi hambaku. Maka bayangkan hari ini, yakini hari ini Allah selalu berbuat baik. Pasti yang tumbuh syukur. Jika kurang di luar ekspektasi, yang tumbuh sabar. Ya. Besi, logam jadi pisau yang bagus kalau banyak ditempa atau sedikit ditempa. Maka anak yang banyak sabar itu anak yang dulu sering susah. Anak yang suka ngeluh biasanya anak yang banyak senangnya daripada tidak senang. Jadi yang punya anak, yang punya cucu, didik hidup sederhana biar hidupnya survive, hidupnya bangkit, biar bisa positif menghadapi hidup. Ya,